Mana Pak Otman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang, sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu, dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40, itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Itu, Pak Otman. Bukan wewenang saya.
ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu bahwa posisi Hotman Paris di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini dia berada di tim pembela Prabowo Gibran atau pasangan nomor urut 2. Nah, beberapa hakim menegur Hotman Paris karena kita tahu bahwa di dalam persidangan ini ya Hotman Paris sangat vokal di dalam hal di dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini, sehingga beberapa kali Hotman ditegur oleh para hakim. Nah, kemarin Hakim MK tegur Hotman Paris hingga keuntungan tersangka TPPO. Berbagai peristiwa hukum kemarin Rabu 3 April menjadi sorotan di antara Hakim MK tegur Hotman Paris karena sebut Sirekap tidak penting dibahas hingga Polri mengungkapkan keuntungan dari tersangka TPPO magang ke Jerman. Berikut rangkuman antara untuk berita untuk hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca. Nah, di sini teman-teman dikatakan Hakim MK tegur Hotman Paris karena sebut Sirekap tak penting. Ya, ini salah satunya bahwa Hotman Paris ditegur oleh MK, di mana Hotman Paris menyebutkan bahwa Sirekap tidak penting. Hakim Mahkamah Konstitusi MK Saldi Isra menegur anggota tim pembela Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Hotman Paris Hutapea karena menyebut Sirekap tidak perlu dibahas lebih lanjut dalam sidang lanjutan sengketa pemilu 2024. Saldi mengatakan bahwa persoalan mengenai Sirekap merupakan salah satu yang didalilkan oleh pemohon, yakni kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebab itu Sirekap perlu dibahas untuk menjadi dalil tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Hotman Paris, mengatakan bahwa itu Sirekap itu perlu dibahas karena itu adalah dalil pemohon ya kubu 01 dan 03, sehingga pada saat Hotman Paris menyebutkan bahwa itu tidak penting, maka MK langsung menegur Hotman Paris. Pak Hotman, tadi saya sudah ditegaskan ini didalilkan. Kami Mahkamah Kepentingan mendapat penjelasan soal ini. Ya, kata Saldi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Gedung 1 MKRI Jakarta Rabu. Nah, kemudian Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Todung Mulia Lubis mengatakan bahwa pihaknya belum menerima jawaban dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK terkait usulan pemanggilan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang timnya ajukan. Nah, teman-teman, ternyata bahwa tim dari Deputi Pemenangan Todung Mulia Lubis mengatakan bahwa mereka meminta kepada Majelis Hakim supaya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini akan dipanggil menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Yang menurut mereka bahwa sangat penting dimintai keterangan dari Kapolri ya di dalam pengerahan aparat di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Yaitu yang disampaikan oleh kubu-kubu dari 01 dan 03. Soal Kapolri kita belum dapat jawaban hari ini, artinya Ketua Majelis memang tidak mempertimbangkan kehadiran Kapolri, kata Todung ketika ditemui usai sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres di Gedung MK Jakarta Rabu.
Nah, kemudian penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung masih terus menelusuri aset 16 tersangka perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, teman-teman, selain sekarang hebohnya tentang gugatan Pilpres tahun 2024 ini, maka ada juga perkara yang tidak kalah hebohnya mengenai tindak pidana korupsi ya yang dilakukan oleh suami dari Sandra Dewi dan juga Helena Lim di dalam tambang timah ya, sehingga ini menjadi perhatian, dua kasus yang sekaligus sangat-sangat menjadi perhatian rakyat dan juga publik di tahun ini, yaitu tentang sengketa Pilpres tahun 2024 ini dan juga tindak pidana yaitu tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami dari Sandra Dewi ini dan juga Helena Lim yang telah mengkorupsikan uang negara, merugikan negara 271 triliun ya, sangat besar sekali. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus Kejaksaan Agung masih terus menelusuri 16 aset tersangka perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Penyidik masih bekerja lagi melakukan aset tracking terhadap harta benda yang dimiliki oleh 16 tersangka. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta Rabu. Nah, ternyata bahwa ada 16 tersangka di dalam korupsi timah ini, teman-teman ya, dan salah satunya adalah suami dari Sandra Dewi dan juga Helena Lim yang akhir belakangan ini sangat viral tentang kekayaan-kekayaan yang mereka tunjukkan di media sosial. Ketut belum bisa merinci apa saja aset tersangka yang sudah disita dan beberapa nilainya karena penelusuran aset masih berlangsung hingga kini. Polri mengerahkan 2 helikopter ambulans dalam operasi Ketupat 2024 guna membantu penanganan arus mudik dan arus balik pemudik Lebaran, terutama situasi gawat darurat yang membutuhkan evakuasi secepatnya. Nah, teman-teman, inilah yang sedang terjadi di negara kita ini, dan kita di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini terus ya kita memantau, dan tentu kita juga memberikan kepercayaan penuh kepada Mahkamah Konstitusi, hakim yang mengadili perkara ini. Semoga mereka bisa mengadili dengan baik ya, karena tentu apa yang mereka putuskan itu pasti mereka mempertanggungjawabkannya kepada rakyat Indonesia, dan juga pada akhirat nanti mereka pasti akan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang mereka ambil itu di bumi ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.